Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Prananda dengan background NIM 121. Berikut merupakan tugas modul 4 yang telah diberikan. Yang pertama, mahasiswa terampil menangkap penyiaran tiga fasa semi terkendali. Kemudian kedua, mahasiswa dapat memahami karakteristik penyiaran tiga fasa semi terkendali dengan berbagai variasi beban. Dan terakhir, mahasiswa dapat mengumpulkan bentuk gelombang, arus, dan tegangan penyiaran tiga fasa semi terkendali pada berbagai variasi beban. Itu merupakan rangkaian pertama menggunakan performance Suratman RMS display hasil voltage source tiristor diode plus generator. Kemudian untuk beban ada resistor RL inersi. Di sini merupakan menggunakan multimeter dan performance Suratman. Untuk hasil voltage source menggunakan peak amplitude 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian untuk resistansi menggunakan 180 ohm. Hasil simulasi menunjukkan PRMS 269,4. Kemudian untuk IDC 2723. Lalu pada VRMS 1858, VODC 377,2, 33,8,2. Berikut merupakan untuk gelombang dari rangkaian tersebut seperti ini. Beban selanjutnya untuk hasil proses menggunakan peak amplitude 220 dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian untuk beban resistansi 182 ohm dengan indukansi 700 mH. Untuk hasil pada Veramis display terlihat 269,4. Kemudian pada IDC 1872, PORMS 1859. Kemudian untuk VODC 377,2. Lalu pada VORMS 338,2. Berikut merupakan gelombang pada rangkaian tersebut seperti ini. Lalu yang terakhir tetap menggunakan peak amplitude 224 pada hasil complex source kemudian dengan frekuensi 50 Hz. Namun berbeda pada beban yang terdapat dua beban yaitu resistansi 182 ohm dan kapasitansi menggunakan 10 mikrofarad. Untuk hasil simulasi pada display terlihat pada VRMS 209,4. Kemudian pada IDC 2625. Lalu pada VORMS 3881. VODC1 pada display menampilkan 277,2, VRMS 1 328,2. Nah, ini berikut merupakan gelombang dari rangkaian resistor dengan kapasitor. Untuk perhitungan kan tugas dari modul 4 untuk tugas dan analisa pada nomor pertama
buatlah laporan sementara berdasarkan hasil praktek yang Anda dapatkan, kemudian buatlah laporan lengkap untuk dikumpulkan minggu depan jawaban. Laporan sementara ini membahas hasil analisa rata-rata tegangan dan arus pada rangkaian penyarah terkendali menggunakan SCR atau disebut silicon control rectifier. Berdasarkan hasil simulasi dan perhitungan manual, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tegangan dan arus rata-rata yang didasarkan dari rangkaian penyarah terkendali pada beban R, RL, dan RC, serta membandingkan antara hasil simulasi perhitungan teori berdasarkan hasil simulasi yang ditampilkan menggunakan perangkat lunak Simulink. Diperoleh tegangan output DC sebesar 377,2 volt dan arus output sebesar 2,07 ampere dengan ripple RMS sebesar 1,58 volt. Simulasi ini menunjukkan hasil dari sistem penyarah terkendali 3 fase dengan kontrol sudut penyalaan tertentu pada beban resistif. Untuk perhitungan manual, digunakan rumus tegangan rata-rata dari penyarah terkendali 3 fase penuh, yaitu di mana adalah tegangan maksimum dan adalah sudut penyalaan SCR. Diketahui bahwa tegangan input RMS adalah 215,6 volt sehingga dengan nilai resistansi beban 182 ohm dan sudut penyalaan sekitar 2,16 derajat dihitung dari rasio phase delay terhadap periode sinyal, diperoleh tegangan rata-rata pada beban R sebesar 309,04 volt dengan arus 1,698 ampere. Sementara itu untuk beban RC diperoleh tegangan rata-rata sebesar 310,834 volt dengan arus 1,707 ampere dan beban RL sebesar 316,06 volt dengan arus 1,730 ampere. Dari hasil perbandingan antara simulasi dan perhitungan manual, terlihat bahwa nilai tegangan dan arus dari simulasi lebih tinggi dibandingkan perhitungan manual. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor tambahan yang tidak sepenuhnya terhitung dalam teori, seperti efek switching yang ideal dalam perhitungan, sedangkan pada simulasi memperhitungkan respon transient, delay control, serta pengaruh filter. Namun, nilai-nilai yang diperoleh secara manual tetap berada dalam rentang yang wajar dan mendapatkan kinerja dari sistem penyarah terkendali 3 fase. Kesimpulannya, baik hasil simulasi maupun perhitungan manual menunjukkan bahwa konfigurasi SCR dapat mengatur besar tegangan dan arus secara efektif tergantung pada sudut penyalaan dan karakteristik beban yang digunakan. Kemudian untuk analisis, yang pertama, hitung nilai rata-rata tegangan dan arus pada pacuan di atas dan bandingkan hasil dengan pengukuran. Kita menggunakan rumus VF rate di mana 3 akar 3 dikali Vm per Pi dikali cos A, di mana diketahui R sama dengan 182 ohm, L 700 mH dan C 10 mikrofarad dengan periode 0,466 per detik dan phase delay 0,0028 per detik. Untuk langkah perhitungannya, VF rate pada beban R diketahui memperoleh hasil 309,04 volt, kemudian pada I average memperoleh 1659 ampere. Kemudian yang kedua, rangkaian RC VF rate memperoleh 310,834 volt, lalu pada I average memperoleh 1707 ampere. Untuk rangkaian RL, VF rate 316,06, I average 1730. Kemudian untuk SCR, tentukan sudut SCR setiap tegangan referensi berdasarkan SCR, di mana A sama dengan
Phase delay dibagi period 0,0028 per 0,0166 memboleh 360 derajat, kemudian diperkecil di bilangan desimal menjadi 0,489. Bandingkan hasil percobaan Anda dengan menyala tidak terkendali atau gelombang penuh. Jelaskan perbedaannya. Yang perbedaan utama, yang pertama, penyiaran tidak terkendali menggunakan dioda tegangan output mengikuti bentuk gelombang penuh, tegangan rata-rata tinggi konstan saat beban tetap. Kemudian yang kedua, untuk penyiaran terkendali atau SCR, tegangan output bergantung pada sudut penyalaan. A semakin besar, A semakin kecil tegangan rata-rata. Kemudian yang terakhir, nomor 4, jelaskan perbedaan bentuk gelombang tegangan input saat diberi beban RRL. Menurut Anda, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Untuk beban RL harus tertinggal dari tegangan lagging sehingga SCR menghantarkan tetap menghantar meskipun tegangan sudah nol, menyebabkan SCR tetap menghantar lebih lama. Kemudian untuk beban RC ada pergeseran fase dan efek pergeseran kapasitor menyebabkan tegangan lebih halus, tetapi SCR bisa gagal menyala jika arus terlalu kecil. Kesimpulan, perbedaan disebabkan oleh sifat reaktansi induktif dan kapasitif yang mempengaruhi sudut penyalaan efektif dan durasi konduksi SCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.